sekali Pak Yuli. Tadi emang sudah biasa kita di Dekadan TP di Sekda ya Pak ya. Tapi via Zoom biasanya. Izin Bu, mungkin ya. nanti jangan lupa nama dan Iya, saya Liana dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih Bapak, tadi udah tegurannya juga sudah cukup menabok ke kami. Tapi mungkin dari pengalaman kami juga sekedar sharing, dari keterlambatan kami itu memang ada centralistic policy Pak. Jadi yang dari pusat itu, terutama dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami ada automatic adjustment. Dan uniknya di tahun ini kebetulan migrasi dari DK dan TP juga merupakan kendala yang utama dari kami. Jadi untuk SK pun personil dari kami Pak, banyak pengelola itu tidak mau dipilih. Karena apa? Karena kendalanya banyak sekali Pak, terutama sertifikasi. Sertifikasi dari PNT, SNT, bahkan BNT itu sudah mengikuti beberapa dari personil di Dinas Kelautan dan Perikanan tidak lulus. Karena kesulitan mengikuti via online-nya, dan itu juga usulan kami untuk diadakan kembali sertifikasi itu di secara luring Pak. Jadi mungkin di DJPPK atau di KPPNK, dan itu yang sangat membuat kendala kami, kenapa kami mungkin tidak efektif dan efisien tadi Pak untuk pelaksanaan spending review anggaran di Dinas Kelautan dan Perikanan terutama. Karena AA-nya aja baru dibuka blokir itu bulan Mei, akhir Mei. Jadi Juni baru kita mau start, itu sudah ada perubahan lagi kebijakan dari pusat. Contohnya kami dari akhir tadi, untuk setelah presiden terpilih, kami harus mengadakan makan bergizi gratis. Dan waktunya kami harus merevisi itu cuma 2 hari kalau nggak salah kemarin Pak. Itu kan dari perpindahan akun-akun pun sudah memberatkan kami Pak. Belum lagi waktunya dari sudah masuk di triwulan 4, kita belum ngapa-ngapain gitu Pak. Jadi itu sih Pak kendala kami, mungkin dari efektif dan efisiennya mungkin dari kebijakan pusat juga trust isunya juga sangat kepada kami pengelola sangat kesulitan gitu untuk mempercayai kebijakan-kebijakan yang selalu berubah-ubah dari pusat, dan terutama banyak yang personil tidak mau dijadikan pengelola. Itu Pak, mungkin Pak sekedar mungkin ada tips-tipsnya untuk dalam waktu singkat. Kami ini ada info lagi Pak untuk perubahan akun lagi, untuk penyediaan makan gratis lagi Pak untuk tanggal 13 Desember karena bertepatan dengan hari yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Nah itu tuh Pak, sudah bulan Desember mau akhir, mau tutup, kami diharuskan merevisi. Sedangkan revisi kalau nggak salah sudah jadwalnya udah habis ya kan Pak. Itu sangat membingungkan kami gitu Pak sebagai pelaksana. Mungkin tips-tipsnya ada Pak supaya kami bisa efektif dan efisien tadi Pak. Terima kasih. Siap, terima kasih Ibu. Ya mungkin ditahan dulu jawabannya Pak Yuli ya. Tapi mungkin teman-teman sebelum saya berlanjut ke rekan-rekan peserta, mungkin bisa ditayangkan terlebih dahulu. Jadi nanti rekan-rekan sambil memikirkan pertanyaan, nanti kemudian mendapatkan jawaban dari Pak Yuli, bisa sekaligus mengisi evaluasi kegiatan. Mungkin bisa sambil ditampilkan ya untuk linknya. Nanti jadi dimohon untuk rekan-rekan peserta bisa sambil mengisi evaluasi kegiatan pada link berikut. Kemudian mungkin izin kami tampung dulu Bu pertanyaannya. Selanjutnya dari rekan-rekan lain apakah ada? Oh silakan Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Supriyadi dari Poltekkes Kalimantan Timur. Pak Yuli, terima kasih. Pak Rian juga. Tapi ini ke Pak Yuli Pak. Menarik tadi paparan Bapak mungkin mencontohkan Poltekkes kalau ada pelatihan dosen, apakah ada peningkatan terhadap IP kumulatif atau apa gitu Pak ya. Tentu kami banyak program, ada berbagai macam program studi. Cuman ya saya minta gambarannya nanti kira-kira. Saya setuju kalau kita sudah mencoba exercise Pak. Ini walaupun belum disuruh, kita dicoba dulu biar nanti ketemu. Sepakat saya nanti supaya kami juga mendapatkan pengalaman. Cuman pertanyaannya Pak, apakah itu per kegiatan saja
atau per satu program studi? Karena satu program studi itu ada penelitian, ada mungkin tridharma ya Pak Rian ya, Pak Rian sampai sekarang tahu. Penelitian, ada pengajaran, ada pengabdian masyarakat dan sebagainya. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi? Ya, silahkan Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Agustiawati dari Universitas Mula Warman, rekan dari Pak Rian juga. Terkait dengan, mungkin saya tidak bertanya, hanya sharing sedikit saja dari apa yang kami sudah alami dan kami peroleh selama ya antara riset dan juga melihat model pengelolaan yang terjadi selama ini di sektor publik ya. Memang sebenarnya value for money itu kan untuk mencegah adanya hal-hal yang seperti overspending, underspending, kemudian misspending dan fraud spending. Sehingga value for money itu tadi mungkin sudah disampaikan bahwa ada 3 konsep sebenarnya yang perlu diketahui secara bersama untuk melihat kualitas belanja atau kualitas anggaran, yaitu ada input, output, dan outcome. Nah, selama ini mungkin yang terjadi adalah lebih banyak kepada outputnya Pak. Outputnya memang jelas ada, oke terukur gitu. Tetapi outcome-nya ini yang kemudian harus kita cermati bersama, bahwa ada outcome yang kemudian itulah yang nanti akan memberikan nilai kepada masyarakat. Kita bicara dampaknya, ini yang belum kita mungkin saat juga kalau saya bilang belum ya, tapi sedikit sekali kita lihat outcome-nya. Kita saat ini mungkin lebih kepada output. Nah, itu yang mungkin nanti kita atau dari Kementerian Keuangan kemudian lebih mungkin secara teori sudah ada Pak, konsep sudah ada value for money, tetapi kemudian bagaimana aplikasinya, implementasinya di Satker ataupun di kementerian lembaga, sehingga konsep value for money itu betul-betul jalan. Ini kan belum begitu efektif lah dalam konsepnya value for money itu. Nah, kemudian terkait dengan kualitas belanja, saya kemudian teringat dari hasil riset saya di disertasi bahwa ada satu prinsip yang sebenarnya harus kita lekatkan di dalam penganggaran maupun realisasinya, yaitu prinsip kepatutan dan kepantasan. Nah, ini yang kemudian belum, karena ini kan bicaranya dengan naluri dan hati ya Pak, bicara kepatutan dan kepantasan. Nah, itu yang prinsip itu yang belum kita tanamkan di dalam masing-masing diri pengelola. Oke, ada uangnya, tapi patut atau pantaskah kita keluarkan uang itu? Nah, tentu ini kan bicara konsep ya Pak, konsep yang berkaitan dengan mind dan soul gitu. Memang belum terlihat dengan jelas, itu masih konsep yang abstrak, tetapi manakala nanti kemudian hal itu bisa diinternalisasi ke dalam masing-masing pengelola anggaran, itu tentu akan berimpact yang sangat baik di dalam menghasilkan anggaran yang berkualitas atau belanja yang berkualitas. Kemudian yang kedua, itu tadi sedikit sharing saja Pak ya dari hasil yang sudah kami alami dan peroleh selama riset. Yang kedua memang terkait dengan kendala-kendala bagaimana pelaksanaan anggaran, kita memang terlihat atau seakan-akan saat ini hanya memaksimalisasi penggunaan anggaran. Seakan-akan Pak ya. Nah, memang tentu ada banyak sekali faktor gitu. Termasuk tadi mungkin yang sudah disebutkan, ada revisi yang tersentral yang tidak bisa dikendalikan oleh Satker. Itu pun yang sebenarnya juga saya lihat terjadi di Melawarman ya Pak. Bukan kita tidak mau atau tidak efisien atau tidak efektif di dalam melaksanakan anggaran, tetapi memang secara revisinya ada di eselon atas gitu ya. Nah, itu butuh beberapa periode, akhirnya mau tidak mau terhambat. Nah, itu yang juga ada kondisi faktor yang memang di luar kendali kita Pak. Itu yang kemudian akhirnya menjadi kendala di dalam realisasi anggaran yang ada. Saya rasa itu dari saya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih. Terima kasih ya sudah 3 penanya. Terima kasih atas antusias